Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel YouTube Kampus Biner, masih di Tableau for Data Science. Pada materi kali ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang penggunaan data source. Sebelumnya, silahkan subscribe dulu channel ini, dan apabila ada pertanyaan selama video ini berlangsung, silahkan tuliskan di kolom komentar. Baik, kita langsung buka tabel kita. Saya akan buka juga data kita yang di Excel, di Microsoft Excel. Nah, ini. Ya, ini bagian orders, dan ini bagian return. Oke. Nah, di sini saya akan memasukkan juga Excel yang tadi ke Tableau. Order, return. Di sini juga udah siap. Nah, kita akan membahas tentang data source ini. Sebelumnya kita pernah memasukkan bagian sheet yang order ini, ya. Jadi order ini adalah list pesanan, satu baris ini adalah satu pesanan yang masuk ke perusahaan, ya. Sedangkan si return ini, return yang ini, itu adalah order yang dikembalikan. Misalkan aja order yang ini nih. Kalau kita search di sini, nah ini ada datanya. Maksudnya adalah orderan ini yang dipesan oleh Erika ini, ketika sampai di rumah Erika, oleh Erika dikembalikan. Ya. Nah, ini tanda dia dikembalikan. Alasan dikembalikan itu bisa macam-macam. Apakah barangnya rusak, ataukah tidak sesuai pesanan, dan sebagainya. Yang jelas, barangnya dikembalikan. Nah, yang selama ini kita pakai adalah bagian order ini aja, yaitu dengan cara mendrag dan drop ke sini. Datanya akan muncul. Lalu bagaimana dengan return ini? Nah, kita harus menghubungkan return ini dengan si order. Sekarang kita lihat di sini. Di bagian order, itu kita punya data order ID. Dan di return juga ada order ID. Jadi, cara menyambung antara sheet order dengan sheet return ini adalah di bagian order ID ini. Order ID si return sama dengan order ID yang ada di orders. Gitu. Nah, kita akan memasukkannya nih ke sini. Gimana caranya? Jadi setelah kita mendrag, drop si table yang utama, si sheet yang utama ini, kita double klik. Nah, nanti dia akan keluar border seperti ini. Setelah keluar satu border seperti ini, bagian return ini kalian drag lagi dan drop di sini. Nah, nanti akan keluar diagram Venn seperti ini. Setelah itu kalian klik, kemudian kalian masukkan di sini order ID dengan order ID. Nah, gitu. Oke, sekarang kita akan membahas bagian data Venn ini, ya. Jadi kita pertama kali memasukkan dulu key-nya apa. Jadi bagian mana yang disamakan, yaitu order ID bagian orders dan order ID bagian returns. Bagian returns, ya. Kalau bentuknya Venn seperti ini, ya, inner join, istilahnya adalah inner join. Data yang muncul di sini adalah data-data yang ada di orders dan juga ada di returns, ya. Jadi irisan data yang ada di orders dan yang ada di returns berdasarkan si order ID ini. Jadi order ID-nya ada di orders dan juga order ID-nya ada di returns. Tapi untuk data-data yang order ID-nya tidak ada di orders tapi ada di return, atau kebalikannya ada di orders tapi tidak ada di returns, itu tidak ditampilkan. Kemudian bagian left atau left join, itu maksudnya adalah keseluruhan data orders dan data yang beririsan antara returns dan orders, ya. Jadi data returns ini yang dimunculkan hanya data yang beririsan dengan orders. Yang nggak beririsan atau yang si order ID-nya nggak ada di orders, itu nggak dimunculkan. Gitu. Kebalikannya adalah si right join ini. Kalau right join, seluruh data returns akan dimunculkan. Tapi tidak semua data orders dimunculkan. Hanya data orders yang order ID-nya ada di returns yang dimunculkan.
Lalu ada namanya full outer join. Kalau full outer join ini semua data yang ada di orders maupun di return itu dimunculkan. Kita lihat yang ini dulu, misalkan yang inner ya. Kita lihat datanya. Di sini bisa kelihatan ini dari sheet orders atau table orders istilahnya. Ini dari table returns ya, returns. Datanya terisi nih yang di bagian returns. Karena memang data yang ada di returns itu semuanya ada di bagian orders ya. Jadi makanya di sini semuanya datanya terisi. Gitu. Jadi inner join ataupun right join itu semua data yang di bagian si returns ini dia akan terisi ya. Karena semua data di returns ada di orders, ya kan? Logikanya seperti itu. Sekarang kita lihat nih yang di bagian left. Kalau left kan kita akan mengambil keseluruhan data orders ya. Tapi kan nggak semua data orders ada di returns, ya kan? Makanya ini bisa dilihat di bagian returns ini nggak semua datanya ada nih. Ada sebagian null. Nggak ada datanya, ya. Karena tidak semua orders di sini dikembalikan. Ya kan? Tidak semuanya ada di sini, tidak semuanya dikembalikan isi ordersnya. Gitu. Sama juga kalau full outer join. Full outer join, semua returns ada di orders, ya. Tapi tidak semua orders ada di returns. Makanya bentuknya seperti ini, returns-nya banyak yang kosong. Gitu ya. Nah, untuk data ini kita bisa pakai yang left. Kenapa kita pakai yang left? Karena kita akan mengambil keseluruhan data orders, ya. Dan kita akan melihat di bagian data orders ini, orderan mana aja yang di return. Jadi yang irisannya. Kayak gitu. Nah, jadi di sini nanti terlihat nih. Kalau misalkan di bagian return sini ada datanya, berarti si orderan ini adalah order yang dikembalikan. Ya, kita lihat ke bawah. Nah, ini orderan sukses, orderan yang dikembalikan. Ya, sukses, dikembalikan. Sukses, dikembalikan. Kayak gitu, dan seterusnya. Nah, itu adalah mengenai join. Join ini penting di data source ini, jadi teman-teman harus paham. Oke. Sekarang kita lihat bagian datanya. Data-data ini fungsinya masing-masing sudah kita jelaskan di video pertama. Kalau teman-teman mau lihat lagi yang video pertama, silahkan. Biar kebayang ini maksudnya tiap kolom ini apa aja. Yang mau saya jelaskan di sini adalah kolom seperti order ID ini. Ya, order ID ini, kemudian customer ID ini, kemudian kita lihat lagi product ID. Ya. Jadi ada beberapa data yang sebenarnya datanya itu adalah gabungan dari beberapa data. Misalkan aja nih, kita lihat kalau misalkan order ID itu ada CA di sini. Strip 2012, strip 124891. Ini itu sebenarnya adalah gabungan dari 3 buah data. Nah, ada CA, IN, ES, SG ini adalah distributor si barangnya, ya. Sedangkan yang 2012, 2013 ini adalah tahun ordernya. Sama dengan tahun yang ini nih, ya. Itu adalah tahun order. Dan yang ujungnya itu baru yang order ID berdasarkan distributor dan tahunnya, gitu ya. Sekarang kita lihat di data lain itu tidak ada informasi mengenai distributor. Ya kan? Berarti mau tidak mau kalau kita ingin mengolah data tentang distributor, kita harus memecah data si order ID ini. Gitu. Nanti akan kita pecah. Kemudian kita lihat lagi yang di bagian product ID. Product ID di sini ada tag strip AC, ya, strip sebuah angka. Ini juga fur, strip CH, strip angka. Kalau kita lihat, produk ID ini ternyata tersusun dari pertama kategori, ya. Kalau tag itu teknologi, AC itu adalah subkategorinya, aksesoris. Nah,
Jadi, produk ID ini terdiri dari kategori dan subkategori. Baru setelahnya adalah angka unik si produknya ini, berdasarkan kategori dan subkategorinya. Produk ID ini juga gabungan dari 3 buah data, tetapi karena kategori dan subkategorinya sudah dituliskan di sini, jadi tidak perlu kita ekstrak lagi data yang ada di sini. Jadi, produk ID ini akan kita biarkan. Selanjutnya kita lihat Customer ID. Customer ID ini ada RH strip sebuah angka, kemudian JR strip sebuah angka. Kalau kita lihat di sini ternyata huruf di depan ini adalah huruf inisial si customer name ini. Nah, setelahnya adalah angka unik per inisial namanya. Customer ID ini juga gabungan dari buah data, tetapi karena datanya itu sudah ada di customer name, jadi tidak perlu lagi kita ekstrak data dari sini. Data yang belum ada adalah data yang order ID ini. Order ID ini harus kita ekstrak bagian distributornya, bagian sininya nih, yang awal. Gimana caranya? Caranya gini, klik kanan, lalu split. Tapi split ini hanya berlaku untuk tipe data yang string aja. Kalau misalkan kayak shipDate nih, ini kan ada pemisah juga nih, pemisah garis miring ya. Tapi kalau kita klik kanan, dia nggak ada splitnya, ya. Kalau kalian mau split berdasarkan si shipDate ini misalkan ya, kalian pengen split nih si shipDate ini. Ini harus kalian ubah dulu nih, tipenya dari date ke string. Nah, sekarang date ini sudah string. Kalau kalian klik kanan, nanti ada fitur splitnya, ya. Saya tidak akan split yang shipDate ini. Saya kembalikan lagi menjadi date. Nah, ini order ID ini kita split. Klik kanan, split. Nah, dia akan terpisah nih. Si CA-nya masuk sini, 2012-nya masuk sini, 124891 masuk sini. Kita nggak butuh nih yang dua ini. Sekarang kita hapus yang ini. Ini juga kita hapus. Yang ini kita rename distributor. Nah, lalu tahap selanjutnya adalah kita mesti mengecek tipe data dari masing-masing kolom yang ada di sini. Order ID, text, date, oke, text, kemudian geographic role di sini, ya. Jadi data spasial. Ini juga data spasial, ya. Untuk postal code, jangan lupa ini bukan tipenya number ya, tapi tipenya string. Kenapa string? Itu sudah kita bahas di video pertama. Kemudian juga string. Ya. Kemudian number. Oke, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya bisa kita ganti menjadi boolean. Tapi tidak kita ganti, biarkan dulu aja string. Karena datanya adalah yes dan null. Kita akan bahas itu nanti. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah tahapan awal kita memilih data untuk disajikan di worksheet dan seterusnya. Selanjutnya setelah ini kita bisa mulai masuk ke worksheet. Kita lihat di worksheet ini bagian orders dan return-nya sudah masuk. Kalau kemarin kan hanya bagian order saja nih. Sekarang bagian returns-nya juga udah masuk. Oke, bagian worksheet ini akan kita bahas di video berikutnya. Sampai sini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.